Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Rivaldi Anjar Saputra di program Pagi Menyapa. Hari ini khusus tema kita adalah menyambut kemerdekaan. Dan mari kita membaca di dalam satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Yeremia 16. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kemerdekaan yang boleh Tuhan izinkan bagi kami. Dan izinkan kami juga bukan hanya merasakan kemerdekaan, tetapi mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Sesuatu hal yang Tuhan inginkan akan kami baca dan dengar melalui renungan dan firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Yeremia 22 ayat yang ke-16. Yeremia 22 ayat yang ke-16. Yang demikian. Ia membela hak orang sengsara dan orang miskin. Maka sejahteralah dia. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mampu membaca, mendengar, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, memang kemerdekaan salah satu esensinya adalah membuat masyarakat, rakyat sejahtera. Maka ayat yang dipilih adalah Yeremia 22 ayat 16. Yang langsung berkata tentang bagaimana caranya mengusahakan tentang kesejahteraan masyarakat. Dan dalam tradisi religius kita seringkali melakukan sebuah penghayatan di dalam kemerdekaan dengan peribadahan, lalu dengan perayaan-perayaan. Tetapi ternyata kalau kita membaca dalam Alkitab, tidak hanya diisi dengan hal-hal yang demikian. Kita akan belajar beberapa hal tentang apa yang dipikirkan Yeremia sebagai seorang nabi yang diutus di tengah masyarakat yang hidupnya sengsara. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengizinkan dan menegaskan kita kepada sesuatu yang mengubah sesuatu. Atau di dalam bahasa populernya sesuatu yang revolusioner. Kenapa revolusioner? Bukankah Tuhan Yesus sendiri adalah seorang revolusioner sejati? Nah, kita harus belajar dari hal itu. Yesus adalah seorang pemimpin atau seorang guru yang memperjuangkan keadilan sosial. Pada saat itulah mereka benar-benar mengalami apa yang sesungguhnya dirasakan dan apa yang sedang diusahakan untuk sebuah kesejahteraan. Yeremia pun demikian. Dia mengatakan bahwa seseorang ketika dia mengikut Yesus, dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yeremia mengatakan apa yang menjadi pengikut Allah harus melakukan apa yang dilakukan Allah. Ketika Allah berbicara tentang sebuah kesejahteraan dan kebebasan masyarakat miskin, orang-orang yang tertindas, bukankah kita sebagai manusia juga harus demikian? Karena ada juga ayat yang mengatakan di dalam Galatia 15 ayat 3 yang demikian. Kamu dipanggil untuk merdeka. Kamu memang dipanggil untuk merdeka. Dan karena itu jangan gunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa atau berbuat hal yang sia-sia. Nah, inilah yang ingin ditunjukkan oleh firman Tuhan pada hari kemerdekaan ini. Memaknai kemerdekaan bangsa tidak cukup dengan menaikkan bendera, menggelar perlombaan, atau menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kemerdekaan sejati bukan sekedar lepas dari penjajahan fisik, melainkan adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Itu adalah esensi dari sebuah kemerdekaan yang sejati. Maka Yeremia 22 ayat 16 ingin mengatakan dua hal. Dalam mengisi kemerdekaan, yang pertama, kita sebagai
umat Tuhan harus memiliki logika berpikir kritis. Kita harus melihat situasi, apa yang terjadi di dalam sekitar kita, lalu apa yang kita bisa lakukan. Setidaknya kritis di dalam pikiran. Membentuk kepekaan rohani sama saja juga membentuk kepekaan sosial. Sehingga bukan sesuatu hal yang akhirnya kita akan acuh tak acuh melihat kondisi sosial. Itu yang pertama, berpikir kritis. Lalu yang kedua adalah berjuang nyata bagi masyarakat, bagi orang-orang sekitar kita. Setelah berpikir kritis, langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah tindakan membela hak-hak orang yang sengsara. Memang membutuhkan sebuah keberanian. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan suara di ruang publik. Kita bersyukur sekarang ada di era sosial media, di mana kita bisa menyuarakan suara-suara kita, suara-suara keadilan melalui media-media kita masing-masing. Media tidak lagi termonopoli, tetapi setiap orang memiliki media. Artinya setiap orang bisa memiliki suara. Dan suara-suara keadilan itu harus diungkapkan. Ketika ada ketidakadilan, maka kita harus menyuarakan ketidakadilan itu untuk mendapatkan keadilan. Hal yang paling simpel adalah menyuarakan ketidakadilan. Karena ini adalah hal yang sangat alkitabiah. Hal itu dilakukan oleh Yesus sendiri sebagai juru selamat. Dia sangat benci ketidakadilan dan dia tidak diam melihat ketidakadilan. Begitupun Yeremia. Dia diutus Allah untuk hadir di sebuah kondisi yang sulit, tapi Yeremia mau berjuang untuk keadilan. Refleksi yang terakhir adalah mari kita hayati kemerdekaan adalah sebuah rahmat sekaligus tanggung jawab. Tuhan tidak bertanya seberapa keras kita berteriak merdeka, tetapi Tuhan melihat seberapa jauh kita berjuang dan mengisi kemerdekaan ini. Selamat mengisi kemerdekaan. Tuhan Yesus memampukan kita. Tuhan Yesus menyertai kita terus berjuang untuk keadilan, untuk Indonesia yang semakin baik. Merdeka, merdeka, merdeka.